Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat ya. Ya, walaupun kita cuma kuliah daring, kuliah daring itu malah yang ribet ya. Mending kita tatap muka kan ya. Ya, tapi mau gimana lagi? Kita sama-sama berdoa semoga hal ini cepat berlalu. Semoga masalah itu cepat berlalu, kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Nah, nggak kerasa akhirnya masuk ke bagian ibu. Kita masuk ke sistem informasi geografis atau SIG. Nah, pada pertemuan kali ini sebenarnya banyak sekali ya bagian sistem informasi geografis ini, tapi ibu pecah-pecah menjadi bagian yang kecil-kecil supaya kalian bisa mengingatnya, supaya kalian mudah memahaminya. Oh iya, sebelum itu masih ingat kan ya sama ibu? Jadi videonya hanya lewat suara saja, tidak tatap muka, tidak melalui video conference, tapi ibu usahakan selama kelas berlangsung kita akan tetap interaktif. Jadi penilaian kalian nanti akan berdasarkan keaktifan di dalam komentar. Ya, kalian akan ibu nilai, akan ibu checklist di dalam rubrik yang telah ibu sediakan. Siapa yang paling aktif, siapa yang banyak bertanya, siapa yang banyak memberikan komentar, lalu siapa yang mengerjakan tugas dan mengikuti kuis. Nah, selama 100 menit ke depan, udah lewat 20 menit ya. Artinya sampai perkuliahan ini selesai, kalian harus tetap berada pada kelas daring kita ini. Oke? Iya. Kalian sudah menjawab ya? Apa saja sistem informasi geografis? Ibu ucapkan terima kasih kepada yang sudah menjawab. Jadi begini sistemnya ya. Yang sudah menjawab sampai pada batas penjelasan ini tayang, itu saja yang akan ibu masukkan. Jadi yang menjawab setelah ini tayang, ya, setelah slide ini tayang, itu tidak akan dimasukkan ke dalam penilaian lagi. Jadi mohon maaf ya. Nah, setiap streaming yang tayang artinya streaming sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi nggak ada lagi yang telat-telat menjawab. Pertanyaannya bagaimana Bu kalau sinyalnya jelek? Itu kelemahan kita bersama. Tapi lagi-lagi kita sama-sama memastikan di awal ini akan kita antisipasi. Jadi ibu udah jelaskan, ibu sudah meminta, kita semua sudah tahu, udah kita sepakati waktunya, jam berapa kita akan daring, ya kan? Sehingga kalau ada gangguan terhadap sinyal, itu adalah tanggung jawab masing-masing. Tidak ada dispensasi apapun atau spesialisasi apapun gitu. Oke? Namun ingat, penilaian bukanlah segalanya, nilai bukanlah segalanya. Jadi nilai kalian akan punya kesempatan mendapatkan nilai, mengumpulkan poin gitu istilahnya ya. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi. Oh iya, sebelum ke materi, ini beberapa referensi yang ibu coba berikan. Ini kalian bisa download di mana saja. Bisa juga referensi terbaru mengenai hasil penelitian. Nah, itu yang paling penting. Terutama nanti jika kalian ingin penelitian yang berhubungan dengan sistem informasi geografis. Nah, beberapa definisi mengenai sistem informasi geografis itu sebenarnya banyak sih setelah ini. Tapi sebenarnya sistem informasi dan informasi geografis itu punya makna sendiri. Nah, kalau sistem ini menurut beberapa definisi yang sudah ada, sistem itu adalah sekumpulan objek. Sistem. Menurut kalian gimana? Apakah sistem adalah sekumpulan objek atau ide? Atau ada ide lain? Ya, silakan ya. Tulis di kolom komentar ya. Menurut kalian sistem itu apa? Baik, terima kasih bagi yang sudah mengetik. Sistem itu kalau menurut ibu adalah sesuatu yang terpola. Artinya dia punya bentuk. Entah itu objek, entah itu ide, entah itu materi ya, atau orang. Ya, orang berarti materi, organisme ya. Mereka itu saling berhubungan. Yang namanya pola berarti ada hubungan di dalamnya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama kalau dari definisi ini.
Kalau dari definisi Ibu tadi, pola yang terbentuk atas hubungan-hubungan material atau organisme atau objek atau ide, entah dia untuk mencapai tujuan atau apa, ya. Yang pasti dia akan kembali lagi ke titik nol. Kalau sistem informasi ini sistem kita gabungkan dengan informasi. Berarti apa itu? Informasi yang terpola. Kalau dari definisi ini kita lihat keterpaduan kerja untuk mendapatkan informasi dalam pengambilan keputusan. Ya, siapa saja bebas memberikan definisi ya. Tapi secara sederhana, Ibu sarikan bahwa sistem informasi adalah seluruh informasi yang terpola, yang padu, ya, sehingga muncul sebuah kebulatan. Entah itu dalam bentuk keputusan atau pemecahan masalah. Gitu. Kemudian informasi geografis, namanya informasi kita jelas sudah tahu semua bahwa kalau diketik di KBBI online informasi, pasti berhubungan dengan data dan fakta. Kalau geografis ya pasti berhubungan dengan kebumian, berarti semua data dan fakta yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi. Nah, kalau ini sudah tidak bisa kita interpretasikan berbeda itu, karena sudah umum seperti itu. Jika digabung sistem, informasi, dan geografis, dia menjadi sebuah sistem yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki. Loh, kok bisa jadi banyak ya? Sampai ke menampilkan data dalam suatu informasi berbasiskan geografis. Mengapa ada kata memasukkan, menyimpan, memperbaiki sampai kepada menampilkan data? Karena ini adalah sebuah sistem. Ya, inilah sistemnya. Dimulai dari 0 sampai ke maksimum. Bisa nggak tak hingga? Tergantung ya apa yang akan diisi. Oke. Menurut para ahli, sistem informasi geografis itu ada banyak sekali. Kalian sudah jelaskan juga ya, sudah ketik sebelumnya bahwa ada banyak juga menurut kalian. Marble tahun 83 menyatakan bahwa sistem informasi geografis adalah sebuah sistem yang menangani data ruang atau data spasial. Menurut Aronoff, sebuah sistem yaitu sistem informasi yang berasaskan pada bagaimana komputer bekerja, yaitu dia mampu memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan analisis data, termasuk memberikan uraian. Jadi Aronoff ini lebih menitik beratkan pada komputernya itu. Jadi sederhana ya, dia hanya beberapa bagian saja yang diambil oleh ahli, kemudian diberikan penjelasan menjadi definisi sebuah konsep keilmuan. Kemudian menurut Demers, sistem komputer juga yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisa informasi. Tapi ditambahkan yang berhubungan dengan permukaan bumi. Kalau tadi belum. Kalau Aronoff tuh belum ada permukaan buminya. Menurut Riche, sistem komputer, lagi-lagi masih sistem komputer, memasukkan, menyimpan sama ya seperti Demers tadi ya. Sunji Murai, sistem informasi memasukkan juga datanya dianalisis dengan referensi geografis atau geospasial. Nah, ditambahkan keterangan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Baik, menurut Esri, menurut Environmental System Research Institute tahun 90, SIG itu kumpulan yang terorganisir gitu loh, dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 komponen ini dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, update, manipulasi, analisis, dan menampilkan semua informasi yang berhubungan dengan geografis. Kompleks sekali. Biasanya kita akan pakai definisi Esri ini, karena inilah yang
ke depan akan kita pelajari gitu ya. Menurut Chrisman tahun 97, SIG itu juga sama ya. Dia terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia. Jadi dari definisi aja kita udah tahu apa saja sih SIG itu, sistem SIG itu yang mana gitu ya. Nah, tujuannya apa? Untuk menyebarkan informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Beda lagi, SIG menurut Wolfgang Keynes, sistem yang berbasis komputer. Karena ini tahun 95 ya, lebih jadul daripada yang Chrisman. Tapi Esri walaupun cukup lama, lebih dulu daripada Wolfgang, dia sangat kompleks definisi yang dibuat. Nah, intinya SIG itu adalah alat analisis data. Adalah sebuah sistem analisis data yang ditujukan untuk menghasilkan informasi baru. Jadi kalau yang ditampilkan itu bukan informasi baru, ya bukan bagian dari sistem informasi geografis yang berhubungan dengan geografis. Kalau kalian ketemu baca misalnya ya itu di media, di buku, laporan penelitian atau laporan kegiatan, itu banyak banget nama lain dari SIG. Ada sistem informasi lahan, sistem informasi lingkungan, sistem informasi sumber daya, perencanaan, keuangan, sistem informasi wilayah bencana gitu ya. Itu tergantung pada bidang yang mengelola sistem informasi itu. Nah, untuk apa? Ya macam-macam. Untuk inventarisasi SDA, mengawasi daerah bencana alam, memanajemen tata guna lahan, merencanakan wilayah dan kota gitu ya. Teknologinya ya bisa digunakan untuk menginvestigasi secara ilmiah, mengelola sumber daya alam. Nggak cuma menginventarisasi ya, tapi juga mengelola sumber daya alam. Dan merencanakan rute atau membuat kartografi seperti yang sudah kita nikmati sekarang. Implementasinya SIG bisa membantu perencanaan secara tepat, menghitung waktu tanggap darurat saat terjadi bencana alam. Jadi kita sudah tahu, sudah bisa kita perkirakan di lokasi A dengan koordinat sekian kita bisa mencapai ke sana dalam waktu ini gitu. Karena berdasarkan jarak dari peta itu kita bisa lihat bahwa kira-kira diperkirakan jaraknya sekian gitu. Kita akan tahu kapan kita akan sampai saat mengevakuasi korban bencana gitu ya. Atau bisa juga untuk memverifikasi di mana keberadaan biodiversitas. Misalnya dari peta diketahui bahwa ada burung aing yang tersebar di salah satu wilayah perairan timur Jambi gitu. Di mana wilayah perairan timur Jambi? Kira-kira pada koordinat berapa gitu kan ya? Kita pakai peta yang mana? Berapa lama kita bisa ke sana? Bagaimana dengan cuacanya di sana? Ada semua dalam sistem informasi geografis. Nah, penggunaannya bisa sebagai basis jaringan jalan, basis sumber daya, basis persil tanah, basis manajemen fasilitas. Semuanya bisa diaplikasikan, baik untuk bisnis, transportasi, politik, perbankan, perikanan, perencanaan, pariwisata, lingkungan, dan sebagainya. Silakan kalian elaborasi sendiri ya. Apa kemampuan SIG yang membedakan dia itu dengan sistem informasi yang lain? Karena kemampuannya menghubungkan berbagai data pada satu titik tertentu di bumi, menggabungkannya ya, kalau bahasa JIS-nya itu overlay gitu ya. Kemudian dianalisa dan akhirnya muncul data baru yang kita sebut hasil pemetaan itu. Ini mampu menjawab banyak sekali pertanyaan mengenai lokasi, kondisi, tren, pola, dan pemodelan. Karena apa? Data yang diolahnya itu real, data spasial, orientasinya geografis. Gitu. Tidak semua sistem informasi bisa seperti ini. Hanya sistem informasi geografis, ya betul, karena sesuai namanya, secara geografis dia punya sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensi. Oke. Tapi sebenarnya yang jadi pertanyaan, sejak kapan ya sistem informasi geografis ini ada? Cikal bakal gitu ya. Cikal bakal SIG ini pada zaman dahulu itu apa sih? Ternyata setelah ditelusuri, mungkin sebelum bangsa Babilonia mungkin sudah ada. Mungkin pada zaman Rasulullah sudah ada kali ya.
Sudah ada, orang kan zaman perang sudah pasti ada peta. Ya, sistem informasi geografis secara sederhana kita lihat dalam bentuk peta. Peta nggak cuma dari bangsa Babilonia. Awal manusia berada sudah mulai bermasyarakat ya. Kemudian ada niat untuk menginvasi, ada niat untuk menguasai, maka pasti sudah pasti ada yang namanya peta. Peta di mana sumber daya alam, peta di mana orang terpusat gitu kan. Nah, sudah sejak dulu itu ada, hanya saja teknologinya yang berbeda. Maksud penjelasan kali ini adalah bagaimana perkembangan teknologi sistem informasi geografis dari dulu sampai sekarang. Dulu bangsa Babilonia itu bikin peta dari lempengan tanah liat. Jadi ujungnya tetap peta, cuma lempengan tanah liat. Kalau 35.000 tahun yang lalu, si pemburu ya, kumpulan pemburu Cro-Magnon di Perancis sana, dia menggambar rute-rute migrasi hewan di dinding Gua Lascaux Perancis. Gitu. Nah, ini sejalan dengan dua elemen struktur pada sistem informasi geografis modern sekarang ini. Jadi arsip grafis yang dibuat oleh mereka itu terhubung dengan database atribut yang ada sekarang. Bayangkan bagaimana orang mempelajari sejarah SIG ini termasuk teknologinya gitu ya. Jadi penelitian nanti nggak melulu pada aplikasi peta ya, nggak melulu pada aplikasi SIG kan perubahan lahan, nggak selalu begitu. Tapi bagaimana ini dihubungkan dengan masa lalu itu juga bisa menjadi sebuah perhatian kalian. Nah, tentunya nanti kalian ngambil ilmunya supaya bisa lintas disiplin ilmu itu ke sejarah gitu kan. Atau ke arkeologi gitu. Sekarang kan sudah ada ya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka gitu kan. Kalian bisa belajar 1 semester di program studi yang berhubungan gitu loh. Mungkin bisa kalau kalian ingin belajar di program studi lain yang berhubungan dengan ini, tapi nggak tahu ya di Unila sudah bisa belum ya, Kehutanan udah bisa belum ya, nanti kalian cek lagi ya kalau memang tertarik mengenai hal ini. Mulai maju tahun 1494 ini udah Masehi ya. Tadi itu sebelum Masehi, ini udah Masehi. Ada piagam interkaetera yang memuat informasi tentang peta wilayah kolonialisme pada bangsa Portugis dan Spanyol pada zaman Paus Alexander VI. Nah, coba lihat pada ini garis meridian sebelah kanan ya, itu ada tuh. Kok nggak bisa ini? Ini garis sebelah kiri. Ini perjanjian Tordesillas, yang ini adalah garis untuk intercaetera. Nah, maksudnya adalah Paus ini menetapkan batas kekuasaan dia tuh di sini gitu. Melalui garis ini untuk wilayah Portugis. Gitu. Jadi sudah ada sejak zaman dulu. SIG dipakai untuk kepentingan politik ya. Kemudian tahun 1700-an lebih maju lagi, sudah ada pembaruan terhadap teknik survei modern. Jadi sudah ada pemetaan tematis ya, sudah mulai menyensus. Peta dipakai untuk sensus penduduk. Lebih maju lagi, konsep SIG digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keruangan, masalah kedokteran coba. Ya, kalian baca nanti ini pada September 1854 ada wabah kolera yang menewaskan 500 orang pada area yang sama di London dalam waktu 10 hari. Ternyata ahli pengobatan itu meminta bantuan orang-orang, nggak dia sendiri, memetakan di mana sih korban-korbannya yang paling banyak. Coba kalian lihat di gambar ini. Di mana yang paling banyak ya, di mana lokasinya, mana yang paling sedikit. Ternyata dari pekerjaan mereka ini terlihatlah ruas jalan. Gitu. Ruas jalan ini terhubung dengan pipa-pipa air, instalasi air kota. Nah, wilayah yang banyak sekali tingkat kematian, yang memiliki tingkat kematian tinggi, ya, inilah yang dianggap sebagai sumber
masalah asal muasal penyebab wabah itu terjadi karena instalasi air kotanya yang tidak bersih. Nah, dari sinilah pemerintah mengambil kebijakan bahwa kita akan lakukan di sini, maka insya Allah ya, maka yang lain diduga ya akan bisa selesai gitu. Kemudian bagaimana implementasi berikutnya? Nah, mulai nih abad-abad kayak sekarang nih, abad ke-20 mulailah pengembangan litografi foto pada beberapa lapisan. Tahun 67, ya ini udah abad ke-20 ya, tahun 1967, jadi nggak selalu 2000. Pengembangan SIG ini bisa diterapkan di Ottawa, Kanada ya. Yang mengembangkan adalah Roger Tomlinson. Nah, ini adalah inisiatif yang digunakan untuk mengetahui kemampuan lahan di wilayah pedesaan Kanada dengan memetakan berbagai informasi pada tanah, pertanian, pariwisata, alam bebas, unggas, dan penggunaan tanah pada skala 1:250.000. Nah, faktor pemeringkatan ini diterapkan untuk keperluan analisis. Kemudian, dunia memulai untuk menggunakan GIS dengan gvsig.cgis. Ini adalah salah satu aplikasi sistem informasi geografis yang mampu memiliki kemampuan timpang susun atau mengoverlay, menghitung, mendigitalisasi atau digitizing ya, karena sudah lakukan ya di praktikum ya. Kemudian mendukung sistem koordinat nasional yang membentang di atas benua Amerika. Ini semua berakar dari si Roger Tomlinson yang tadi di Kanada. Sehingga dia disebut sebagai Bapak SIG. Ini perkembangannya silahkan dibaca di materi yang sudah Ibu berikan. Tapi di Indonesia ternyata masuk karena si Bapak SIG tadi. Bedanya kalau dulu di dunia itu tahun 67 ya. Kemudian di kita ya nggak cukup lama sih, mulai tahun 72 lah, berapa? 67, 68, 69, 70, 5 tahun berikutnya di Indonesia udah muncul. Tapi dengan nama Data Banks for Development. Nah, munculnya istilah sistem informasi geografis ini awalnya dicetuskan oleh General Assembly dari International Geographical Union di Kanada juga ya. Nah, Bapak ini lagi yang membantu kita. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Selamat mempelajari banyak hal. Kalian bisa browsing, kalian bisa baca dari banyak sumber. Jangan lupa nanti ikuti kuis. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.